Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental dan itikat baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi falsafah Pancasila dan yang menjunjung tinggi asas dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 sampai 1998 dengan adanya Surat Perintah 11 Maret yang kemudian disalahartikan sebagai Surat Pemindahan Kekuasaan. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi presiden. Hal ini berdasarkan ketetapan MPRS nomor 44 MPRS 1968 sampai hasil pemilu ditetapkan pada tanggal 10 Maret 1983. Beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru. Ekonomi Indonesia pada sejarah Orde Baru membaik dalam waktu singkat. Hal ini terjadi karena bantuan aliran modal yang dibuka lebar melalui konsorsium IG. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi bahkan sebelum tahun 1970 atas pemerataan ekonomi nasional. Orde Baru dilakukan dan stabilitas melalui repelita. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan tahun 1998. Antara pemerintahan Orde Baru dengan Orde Lama tidak jauh berbeda, sama-sama menggunakan sistem political and role sharing dan partnership atau hubungan kemitraan antara sipil dan militer. Perbedaannya hanya terletak pada dasar legitimasinya. Terbukti bahwa Presiden Soeharto memegang kekuasaan eksekutif sebagai hasil dari pemilihan MPRS dan MPR pada tahun 1973. Kekuasaan eksekutif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 berbunyi bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Adapun selanjutnya yaitu ciri-ciri pemerintahan Orde Baru. Adapun ciri-ciri pemerintahan Orde Baru sebagai berikut. Yang pertama, duwi fungsi ABRI. Banyak prajurit militer dari berbagai pangkat, jabatan, dan angkatan ikut bekerja dalam pemerintahan, seperti menjabat posisi lurah atau kepala desa. Hal ini dianggap sebagai tanda menguatkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rezim Orde Baru. Yang kedua yaitu terbatasnya pilihan politik. Pemilu tahun 1997 hanya diikuti oleh 3 partai politik, yakni PDI, P3, dan Golongan Karya. Penyederhanaan ini dilakukan untuk membatasi banyaknya ideologi yang berkembang. Pembagian tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan politik. Sayangnya, menyederhanakan pilihan politik justru menguatkan Golongan Karya. Kejadian ini dapat dimungkinkan Soeharto membuat kebijakan yang mendukung kemenangan Golongan Karya, seperti peraturan monoloyalitas PNS. Yang ketiga yaitu pembangunan yang masif. Pemerintahan Orde Baru mempunyai tekad untuk menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas. Hal ini sebagai respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Selain itu, pemerintah juga membuka penanaman modal asing dan dalam negeri untuk masuk serta membuka usaha di Indonesia. Melalui modal tersebut, pembangunan dapat berlangsung lancar dan perekonomian kembali normal. Meski demikian, kebijakan penanaman modal ini disebut hanya menguntungkan keluarga cendana karena sebagian besar bisnis di Indonesia saat itu dikelola oleh anggota keluarga Soeharto. Adapun
Yang keempat yaitu pemerintahan sentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik menguatkan kekuasaan pusat terhadap daerah. Hal ini disebabkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintahan daerah atau keputusan pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintahan sentralistik ini berupa kebijakan ekonomi dan pembangunan, sekaligus penerapan kebijakan politik. Adapun yang terakhir yaitu runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melandai sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintah Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di kemarahan masyarakat terutama di kalangan mahasiswa semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting seperti yang pertama, penghapusan dulu fungsi ABRI. Yang kedua, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Yang ketiga, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, penegakan supremasi hukum. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.